Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia Oke, NIM 17230300015. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Langsung saja, peran negara dalam penanganan COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke luas wilayah di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderita mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Ada pula dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kedua, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Yang ketiga, virus corona menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fakta lebih terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjukkan.
Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk mandi air hangat dengan menggunakan pelembab udara untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Yang berikutnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius. Berikut ini. Yang pertama, pneumonia. Kedua, infeksi sekunder pada orang lain. Ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, kematian. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan pasien terinfeksi virus corona. Ini yaitu, yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Berikutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan sebelum mencuci tangan. Berikutnya, hindari kontak hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Hingga saat ini, pandemi masih menaruh perhatian besar bagi keberlangsungan hidup manusia dan masih menjadi ancaman bagi manusia. Meski di beberapa negara telah melakukan lockdown atau karantina mandiri, saat ini masyarakat sudah diperbolehkan untuk keluar rumah, namun tetap mematuhi aturan yang sudah disepakati oleh protokol kesehatan, yakni tetap jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang sedang mengalir. Infeksi dalam menghadapi COVID-19 secara bersama muncul dari berbagai lapisan warga Indonesia. Berbagai bentuk partisipasi publik muncul serta dukungan publik pada tenaga medis menjadi energi melawan pandemi ini. Dukungan tersebut mulai dari membuat APD untuk tenaga medis dan memberikannya secara gratis, menyediakan sabun cuci tangan untuk bisa digunakan masyarakat umum. Selain itu, pembuatan masker kain untuk dibagikan secara gratis ke masyarakat setempat. Pandemi COVID-19 di Indonesia diperkirakan akan berlangsung dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia telah melalui banyak kritik. Beberapa di antaranya adalah tudingan lambat dalam penanganan, tidak transparansi data yang diirisi ke publik, hingga termasuk salah satu negara dengan kinerja paling buruk dalam mengatasi COVID-19 bila dibandingkan dengan negara-negara lain.
Namun sesungguhnya tidak hanya pemerintah yang bergerak dalam melawan pandemi di Indonesia, tetapi juga lapisan masyarakat. Pembahasan mengenai masyarakat dalam konteks pandemi COVID-19 sangat relevan. Dalam merespon wabah 19, masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritasnya bersama-sama mengatasi corona. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mulai menerapkan partisipasi lingkungan dengan merangkul gerakan masyarakat guna mengatasi pandemi COVID-19 secara lebih cepat, tepat, dan sinergis. Jangan sampai kita menghadapi badai yang sama namun tidak dalam satu perahu. Dalam pandangan teori fungsionalisme struktural, meskinya pemerintah membahas lebih mendalam tentang kebutuhan langsung masyarakat dalam pandemi COVID-19. Artinya, langkah yang diambil pemerintah tidak memproduksikan struktur ekonomi masyarakat serta mengabaikan dampak pada kehidupan masyarakat. Senada dengan ini, pemerintah tidak secara baik menelaah proses-proses sosial masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekian pembahasan dari saya. Selamat siang untuk kita semua dan semoga bermanfaat.